Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, sepuh, dan seluruh kesepuhan khususnya tua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semua. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hati, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada pada bab-bab i'tiqadi, kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keislaman alias murtad. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Termasuk perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang muslim dari keislamannya alias murtad, yaitu au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an. Artinya apa? Artinya mengingkari ora usah akeh-akeh, mengingkari satu huruf yang sudah disepakati kalau huruf itu bagian dari Quran. Karena ada huruf yang enggak sepakat, ada huruf yang sepakat dan ada huruf yang enggak sepakat. Ambil contoh Yasin, Alif Lam Mim. Gampang, contoh paling gampang Yasin, Yasin. Memang dari sononya sudah begitu bunyinya. Lah orang mengingkari, oh itu bukan Yasin. Enggak pakai Yasin doang. Menghilangkan huruf ya-nya. Lah ini menghilangkan padahal dia tahu kalau ya itu bagian dari Quran. Jadi gak mau dengan Yasin, maunya sin doang, sin wal Qur'anil hakim. Dia menghilangkan iya-nya. Lah ya ini sudah ada dari sononya Pak asli. Kagak sengketa. Nah, dia tahu itu bagian Quran atau nambahi yang bukan dari Quran. Contohnya Pak, ditambahi wa Yasin gitu Pak. Ditambahi nambahi satu huruf. Gak usah oke-oke. Ngurangi satu huruf yang itu bagian dari Quran, murtad. Nambahi satu huruf juga murtad, titik gitu. Lain kalau huruf sengketa. Huruf sengketa itu umpamanya ada yang baca maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin, ada yang pakai alif nih. Nah, itu huruf sengketa. Itu termasuk dalam wadah qiraatus sab'ah. Semuanya benar. Farihanum makbudah atau ruhunum makbudah. Oh kamu gak bisa, kamu mengurangi satu huruf. Ini mestinya maliki pakai alif. Dia baca maliki. Ini gak apa-apa, hurufnya sengketa. Gak semua orang tahu, tapi kalau Yasin semua orang tahu ya begitu bunyinya dari sononya. Kalau ini masalah bacaan. Ya itu ceritanya begitu. Jadi boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin gitu ceritanya Pak. Lah, yang pakai Malik Yaumiddin bukan berarti ngurangi huruf. Yang pakai ma panjang juga berarti bukan nambahi huruf. Wah, ini baru dihidupin, Pak. Kayaknya penghematan terlalu hemat sampai kemeringet seperti ini, kok. Lah, ini baru dihidupin ini tadi kemeringet. Biasanya orang menghindari sholat sebelah sini karena dingin. Tadi kok gemberutu pada ke situ semua, namanya mati. Itu ceritanya. Kita lanjutkan.
Au kadzaba rasulan au naqasahu au sagara ismahu bi qasdi tahqiri. Kalau yang kedua ini mendustakan seorang rasul atau naqasahu. Naqasahu itu menganggap rendah, menista. Lah nista ini banyak, sagara ismahu, mengecilkan namanya. Umpamanya Muhammad terus dipanggil Muhammad apa segala baca dengan niat, dengan tujuan tahkiri, menistakan, merendahkan. Siapa Ibrahim dipanggil Baim umpamanya. Tapi dengan tujuan bukan sekedar nama, ada niat, ada maksud meremehkan. Oh Nabi Baim, kok Nabi Baim, pada Ibrahim. Ya ini, tapi tujuannya tahkiri. Atau tahkiri itu menghinakan, melecehkan, menistakan. Adam dipanggil Adem, enggak boleh Nabi Adem, Adam apa panggil Adem. Lah, dia dalam menyebut kata-kata Nabi Adem yang dimaksud Adam ini tapi dengan tujuan nista, melecehkan. Ini murtad. Sebetulnya orang hidup di dunia ini cuma dua, Pak. Enggak usah neko-neko. Apa itu? Yu'adzim ma'adzam Allah, mengagungkan apa yang diagungkan Allah Ta'ala dan melecehkan apa yang dilecehkan, direndahkan. Itu aja, jangan dibalik. Simbol-simbol agama itu harus diagungkan, harus dibesarkan karena Allah Ta'ala mengagungkan simbol-simbol tersebut. Jangan dibalik, urusan yang mestinya diagungkan dilecehkan. Ya. Yang bagian Allah Ta'ala rendahkan diagungkan. Ini keliru. Itu medeni itu, Pak. Terakhir. Ini terakhir beneran dan ini juga terakhir dalam bab keyakinan. Kita ketemu lagi besok minggu depan insya Allah kalau ketemu bab af'al. Ya. Apa itu? Jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara murtad yang membuat orang keluar dari Islam, membolehkan adanya Rasul Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi buka pintu. Makanya Pak, Quran itu kalau diaji orang tuh tenggelam. Saking hebatnya Quran. Contohnya, maka Muhammadun aba adin min rijalikum mulakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi itu Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Ayatnya enggak bunyi khatamul mursalin. Penutup para rasul. Kalau ayatnya ini berbunyi penutup para rasul, masih ada kesempatan-kesempatan bagi orang ngaku nabi dengan alasan yang ditutup rasul, bukan nabi. Tapi Allah telah menutup dengan level yang paling rendah, yaitu nabi. Nabi aja ditutup, apalagi rasul. Kan ya begitu ceritanya, Pak. Ini, nah ini ya orang yang pengaku nabi itu murtad semua lah, itu karuan. Ahmadiyah itu kafir, Ahmadiyah itu bukan Islam. Walaupun pakai sarung, walaupun pakai jubah, walaupun pakai apa? Imamah, walaupun jenggotnya 2,5 meter umpamanya, kafir. Loh ya apa? Karena membolehkan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa saja yang punya pendapat, punya asumsi, punya membolehkan buka pintu celah adanya nabi, kenabian setelah Nabi Muhammad SAW kafir. Kecuali Pak, kalau nabinya dulu, jadi dia dilantiknya dulu sebelum Nabi Muhammad, terus tapi hidupnya panjang setelah Nabi Muhammad, nggak masalah. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, kan dilantiknya dulu, bukan dilantik setelah Nabi Muhammad, dilantiknya sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah itu, kemudian hidupnya panjang sampai akhir. Nah, maka di surat Zuhruf, qala ta'ala wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Nabi Isa alaihissalam itu tanda kiamat karena akan menjadi alamatul kubro, tanda besar untuk terjadinya kiamat. Itu ceritanya begitu, Pak. Umpamanya Bapak bilang nih, Siddhartha Gautama itu seorang nabi, masih mending. Karena hidupnya memang sebelum Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Isa. Maksudnya ada kemungkinan, kita gak memastikan. Mungkin saja, mungkin ini masih benar. Maka kenapa? Ya ada kemungkinan karena. Tapi kalau ngomong setelah Nabi Muhammad ora ono ceritanya kagak ada. Jadi Bapak gak usah tegang supaya ringan, supaya rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.